Kalau aku bilang diberitahu di mimpi oleh leluhur, kamu percaya nggak? Baik. Aku percaya yang kamu bilang. Kenapa? Karena tatapanmu padaku. Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Arumi, sebenarnya kamu melihat siapa melalui aku? Orang dari masa lalu. Orang masa lalu. Tampaknya sudah berlalu. Itu artinya aku masih punya kesempatan. Kesempatan apa? Kamu kan pintar, masa nggak paham aku menyukaimu? Hah? Hari Jumat malam, beri kesempatan buat makan malam. Kamu? Kakek, ini prosedur rinci proyeknya. Kakek bisa periksa. Arumi, kakek tahu yang kamu lakukan di pelelangan kemarin. Kamu ini orang yang punya keberanian. Proyek diserahkan padamu. Kakek tenang. Kamu, mulai sekarang kerjakan dengan leluasa. Kakek mendukungmu. Baik, kakek. Aku pasti nggak akan mengecewakan kakek. Kakek, aku sengaja memotong buah buat kakek. Letakkan saja. Kak Arumi, aku tahu kakak mau proyek ini cepat berhasil. Tapi juga nggak bisa menghalalkan segala cara, kan? Oh, aku penasaran. Gimana aku menghalalkan segala cara? Ini di luar beredar gosip. Katanya Kak Arumi demi modal dan fasilitas memanjat ranjang Pak Tristan. Kak Arumi, kalau kamu kekurangan uang, bisa diskusikan sama keluarga. Jangan sampai melakukan hal yang gak layak gitu. Mempermalukan keluarga Salim. Kamu semuda ini kenapa pikirannya lebih kolot dibandingkan dayang tua istana? Kamu... Abaikan dulu soal aku sama Tristan yang memang gak ada apa-apa. Kalaupun ada apa-apa, kenapa gak bisa dia yang memanjat ranjangku? Kamu bilang aku memanjat ranjangnya. Kenapa? Kamu mengintip dari bawah ranjang. Priska ternyata punya hobi aneh seperti ini. Itu rumor yang beredar di luar, bukan aku. Rumor yang beredar di luar atau kamu yang menyebarkan gosip? Kamu santai banget ya. Aku berbaik hati mengingatkan kamu. Diam semuanya. Kakek, aku... Kakek beritahu kamu, keluarga Salim gak memelihara orang malas. Apalagi orang yang suka menyebarkan gosip. Kalau kamu suka bergunjing, kakek sarankan kamu kembali saja ke rumahmu yang sebenarnya. Wanita di tepi desa seharusnya punya banyak topik obrolan sama kamu. Arumi, kakek ke atas istirahat dulu. Kakek, biar ku bantu. Mari. Rasakan kamu. Kak Priska! Kak Priska, minta uang jajan. Aku mana punya uang sekarang? Proyek mengalami kerugian 400 triliun. Ditambah sama kerugian di pelelangan sebesar 100 miliar. Aku sudah miskin banget. Kamu nggak boleh mengabaikan aku. Kamu yang menghasut aku buat berjudi. Kamu bilang kamu kakakku yang baik. Akan kasih aku uang biar aku bisa berjudi dengan tenang. Fandi, bukan aku nggak mau membantumu. Sekarang keuanganku benar-benar lagi terbatas. Minta sama Farel aja. Bukannya dia tunanganmu. Sejak kakek mengakui Arumi di depan umum, keluarga Gunawan membatalkan pertunangan aku sama Farah dengan alasan aku bukan putri kandung. Terus gimana? Aku berutang 160 miliar sama kasino. Kalau nggak bisa bayar, tanganku akan dipotong. Aku punya ide. Ide apa?
Arumi punya 600 miliar dalam rekeningnya. Bukankah 160 miliar cuma uang kecil buat dia? Wanita itu nggak akan kasih aku. Kalau dia nggak kasih, paksa saja dia. Paksa gimana? Baik. Arumi, bukan aku yang seharusnya kembali ke desa, tapi kamu. Aku akan rusak reputasimu, mundur dengan sendirinya. Zaman modern memang bagus. Layar sekecil ini ternyata bisa memuat dokumen seisi lemari. Rasanya ada yang aku lupakan. Kak Arumi, makasih atas kerja kerasmu. Kamu kenapa jadi aneh gini? Kak Arumi, aku coba dengar ucapanmu. Sebelumnya aku yang kurang dewasa. Aku mau minta maaf padamu. Priska, sudah selarut ini, buat apa kamu memanggil kami ke kantor? Fandi menelpon aku dan bilang, aku benar-benar gak sanggup bilang. Kalian bisa lihat saja sendiri. Ada apa sebenarnya? Bukankah ini ruang kantor Arumi? Kak Arumi, dia... Jangan seperti ini! Kamu jangan seperti ini! Jangan seperti ini! Kamu jangan seperti ini! Ada apa ini? Aku cuma tahu belakangan Arumi lembur karena memantau beberapa proyek. Tapi nggak seharusnya. Lembur apanya? Jelas-jelas lagi main-main. Yang dibesarkan di luar memang berbeda, gak tahu aturan. Baru kembali beberapa hari watak aslinya sudah keluar. Arumi, dia benar-benar bikin aku kecewa. Kakek jangan panik. Kak Arumi mungkin cuma hilaf sesaat. Gimana pun, dia hidup di luar begitu lama. Dan lingkungan desa cukup rumit. Orang yang dikenal juga rumit. Ada kebiasaan yang kurang baik. Juga ada kemungkinan... Kebiasaan kurang baik apanya? Jelas-jelas itu liar, gak tahu malu. Priska, kamu benar-benar kudidik sampai terlalu baik hati. Sudah seperti ini, kamu masih membantu dia. Ayah, dari awal aku sudah bilang, kita seharusnya biarkan saja mereka tertukar. Kita sudah punya Priska yang penurut dan pengertian seperti ini. Gak seharusnya mengakui gadis liar yang mencoreng reputasi keluarga. Jangan bicara lagi. Aduh. Anggap saja aku salah menilai. Kakek, terus kita harus gimana sekarang? Terobos masuk. Ini sepertinya nggak baik buat Kak Arumi. Dia berani melakukan hal kotor seperti ini. Kamu masih menjaga harga dirinya. Benar. Yang dia rusak bukan cuma reputasinya. Kalau sampai tersebar keluar, bukankah keluarga Salim akan tamat? Ini di kantor, bukannya di rumah. Berbuat pribadi di tempat umum melanggar hukum. Aku mau tegakkan hukum walaupun keluarga. Lapor polisi. Hal ini, biar kalian yang urus. Aku nggak bisa mengurusnya lagi. Kakek, Lapor polisi. halo. Ini kantor polisi. Dasar anak durhaka. Kenapa kalian kemari? Kak Arumi, bukankah kamu seharusnya ada di dalam? Oh, aku barusan ke toilet.
Kalian semua datang selarut ini. Jangan-jangan karena sengaja mengunjungiku. Aku beneran merasa tersanjung. Kalau di dalam bukan suaramu, terus siapa? Ternyata mau mengunjungi Fandi. Maksudmu yang di dalam itu Fandi? Gak mungkin. Arumi, ini ada apa sebenarnya? Setengah jam lalu Fandi datang mencariku. Dia terus di ruang kantorku dan gak keluar. Kamu asal bicara. Aku asal bicara atau enggak, tinggal ke dalam lihat juga akan tahu. Jangan. Tolong, tolong. Anak durhaka. Kamu lagi ngapain? Sudah sadar belum? Sudah sadar belum? Aku ini kenapa? Tanya dirimu sendiri. Dia yang menjebak Fandi. Sebelumnya aku yang kurang dewasa. Aku mau minta maaf padamu. Ayo cepat minum. Oh, kenapa? Dulu waktu aku baru mengandung putraku, Selir Agung Raras bawa kue renyahku rumah mengunjungiku. Katanya dia sendiri yang bikin. Suruh aku makan selagi hangat. Kamu lagi bicara omong kosong apa? Sikap mencurigakan dan gelisahnya mirip banget sama kamu sekarang. Apa? Setelahnya ketahuan kalau di dalam kue itu ada obat penggugur kandungan. Air dari kamu ini sudah ditambah apa? Oh, nggak ada apa-apa. Kalau gitu, kamu minum duluan. Aku nggak paham Priska bilang apa. Aku cuma menyuruh Fandi meminum air yang dia bawa sendiri. Dasar jalan, aku mau membunuhmu. Jangan ribut lagi. Jangan-jangan ada masalah pada air itu. Fandi, kenapa kamu mau mencelakaiku? Bukan aku, itu... Aku sudah dilecehkan, sekarang malah difitnah. Mereka yang membayarku, termasuk waktu itu menyuruhku menabrakku. Diam! Jangan saling serang lagi. Serahkan saja pada polisi. Kamu sudah lapor polisi? Bukankah kalian yang minta Kak Adrian lapor polisi, hah? Polisi sudah tiba. Siapa yang lapor polisi? Aku. Ada apa? Tanya pada dia. Beberapa hari lalu dia melakukan tabrak lari menabrak dari belakang. Kalau orang ini mau beri obat dan mencelakaiku biar dipermalukan. Semua kejadian ini punya bukti kuat. Pak polisi, dia berbohong. Ayah, katakan sesuatu. Pak polisi, ucapan cucuku benar. Bawa pergi dan selidiki saja. Ayah, Fandi itu adalah cucu kandung ayah. Aku tuan muda keluarga Salim. Kalian gak bisa menyentuhku. Ayah, tolong aku. Ibu, kakek. Kakek, tolong aku. Pergi! Ayah, Diamlah! Meskipun aku sudah tua, aku ini belum pikun. Terhadap perbuatan kalian sekeluarga, aku selalu menutup sebelah mata. Tapi siapa sangka, kalian ternyata mengkhianati keluarga sendiri. Apa itu pantas? Kakek, modal sudah terkumpul. Proyek bisa diteruskan secara teratur. Baik, generasi muda melebihi yang tua. Kamu terima kekalahanmu. Besok aku akan adakan rapat pemegang saham.
buat mengalihkan sahammu pada Arumi. Ayah, Aku sudah lelah, perlu istirahat baik-baik. Kalian urus saja diri sendiri. Aku sudah selesai kerja. Kalian mau pergi atau enggak? Kembalikan putraku. dasar pembawa sial. Sejak kamu sampai ke rumahku, kamu bikin keluargaku sampai kacau balau begini. Semua ini akibat dari ulah kalian sendiri. Aku ini adalah ayahmu. Kamu berani bicara seperti itu padaku? Sekarang baru merasa aku ini putrimu. Gak pernah sekalipun jadi orang tuaku. Jangan pakai status orang tua buat menekan aku. Daripada menyalahkanku, lebih baik tanya putri kesayanganmu. Gimana cara dia menjerumuskan Fandi ke jalan yang salah? Enggak, dia asal bicara, aku nggak gitu. Dia lagi menjebakku. Dasar nggak punya hati nurani. Sia-sia saja kami menganggapmu putri kandung. Begini caramu membalas budi. Ibu, ayah, Dengar, mulai hari ini, jangan panggil aku ayah lagi. Pulang dan bereskan barangmu. Kamu kembali saja ke rumahmu yang sebenarnya. Dari tadi sibuk sampai lupa makan. Sekarang beneran merasa lapar. Makan? Hari Jumat malam, beri kesempatan buat makan malam. Sudah aku bilang ada yang kulupakan. Kamu terlambat. Kamu nggak pergi? Aku pergi beli bunga. Kamu suka nggak? Aku suka. Aku suka. Apa maksudnya ini? Aku merasa senang banget bertemu sama kamu. Kalau kamu senang gak bertemu sama aku? Kalau memang gitu, kita coba saja. Coba berapa lama? Tergantung kamu. Kamu pasti puas. Arumi, karena prestasi hasil proyek yang kamu tangani, ditambah saham yang ada di tanganmu, mulai hari ini kamu resmi mengambil alih perusahaan. Penjabati, posisi CEO, masa depan grup Salim diserahkan padamu. Intrik istana berakhir. Masa pemerintahan baru dimulai. Aku sudah bilang, yang aku inginkan bukan cuma hal kecil gini.